بسم الله الرحمن الرحيم. Aleta celingak-celinguk mencari keberadaan langit. Di mana orang itu, batin Aleta? Bareng yuk, Al. Papaku udah jemput. Ajak Renanta. Gak usah, Re. Tadi aku udah pesan ojol soalnya. Jawab Aleta berbohong. Karena bisa gawat kalau Renanta tahu yang sebenarnya tentang Aleta. Yah, jawab Renanta kecewa. Sayang, udah selesai? Tanya Papa Renanta yang baru saja turun dari mobil. Udah, Pa. Sini, Pa. Rere mau kenalin Papa sama teman baik Rere. Jawab Renanta antusias. Papa Renanta pun mendekah. Kemudian Aleta langsung menyalami papa temannya tersebut. Halo Om, nama saya Aleta. Ucap Aleta sambil tersenyum. Saya tahu, anak saya sudah mencetikkan semua tentang kamu. Jawab lembut Papa Renanta sambil tersenyum. Kalau gitu kita duluan ya Al, beneran lo gak mau bareng kita aja? Tanya Renanta lagi. Aleta hanya menggelengkan kepala sebagai jawaban. Gadis itu pun tidak bisa memaksa. Jadi dia memutuskan untuk pulang lebih dulu. Sementara Aleta memutuskan untuk menunggu angkutan umum. Karena kalau menunggu langit takut kemalaman, siapa tahu pria itu masih ada kegiatan yang belum selesai. Aleta berjalan sedikit keluar gerbang dan menelusuri jalanan yang cukup ramai. Siapa tahu dia bisa menemukan ojek ataupun angkot yang sedang mangkal. Saat gadis itu tengah berjalan, tiba-tiba ada yang menghentikan mobilnya tepat di samping Aleta. Butuh tumpangan? Tanya seseorang dari dalam mobil. Kira-kira siapa ya orang tersebut? Randy. Butuh tumpangan? Tanya seseorang dari dalam mobil. Seketika langkah Aleta terhenti. Aleta melihat mobil yang berhenti tepat di sampingnya dan pandangan Aleta tertuju kepada seorang laki-laki di dalam mobil tersebut. Aleta celingak-celinguk ke kanan ke kiri, tapi pandangannya tidak menemukan siapapun selain dirinya sendiri. Apa orang ini menawarkan tumpangan sama aku? Pikir Aleta. Kamu ngomong sama aku? Tanya Aleta sambil menunjuk dirinya sendiri. Cowok yang dari tadi duduk di kursi kemudi pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, lalu turun dan mendekati Aleta. Iya, aku ngajak ngomong kamu. Mau aku antarkan pulang? Tanya laki-laki tersebut. Ah, tidak usah Kak. Lagi pula kita nggak saling kenal kan. Jadi saya lebih baik naik angkot saja. Jawab Aleta sambil tersenyum. Kalau gitu, kita kenalan dulu gimana? Ucapnya sambil mengulurkan tangan. Aleta menyeritkan dahinya. Aleta enggan untuk menerima ajakan laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. Pertama dia gak kenal dan yang kedua Aleta takut kalau laki-laki tersebut adalah orang jahat. Aku bukan orang jahat kok. Kamu gak inget pas kemarin kamu ospek? Seakan tahu kemana arah pikiran Aleta, laki-laki tersebut meluruskan pikiran Aleta. Ospek, gumam Aleta. Iya, yang WK tuh kamu lagi cari orang, kan aku yang kasih tahu kamu. Jawabnya sambil tersenyum. Oh, iya aku baru ingat. Maaf ya Kak, aku lupa. Jawab Aleta sambil menerima uluran tangan laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki yang ada di hadapan Aleta sekarang satu kampus dengan Aleta dan berarti dia adalah seniornya. Kalian ingat, pas Aleta lagi dikerjain Raihan Sies untuk mencari langit. Nah, Aleta kan sempat bertanya ke beberapa orang. Nah, orang ini tuh yang terakhir Aleta tanyakan dan jawabannya benar. Saat itu orang yang Aleta cari sedang berada di rooftop. Aku Aleta Kak, ucap Aleta sambil tersenyum ramah. Randy Winanta, panggil aja Randy. Jawabnya sambil tersenyum. Jadi kakak ini bukan orang jahat ya? Aku kira kakak orang jahat. Jawab Aleta sambil menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Hahaha, seketika tawa Randy pun pecah. Memang semenakutkan itu mukanya, hingga Aleta pikir dirinya orang jahat. Pulangnya kemana? Gue anterin ya. Soalnya kalau jam segini di daerah sini agak susah dapat angkot. Ucap Randy menakut-nakuti Aleta. Padahal itu semua bohong. Dia hanya modus saja ke Aleta. Terima gaya, tapi kalau nggak ngeri juga kemalaman di sini. Mana ponsel mati lagi mau pesan ojol. Tapi kalau diterima, nanti dia tahu lagi tempat tinggalku sekarang. Batin Aleta. Ditanya kok malah ngelamun.
Maaf kak, jawab Aleta. Ya udah yuk, ajak Randy sambil mendorong pelan bahu Aleta supaya masuk ke dalam mobilnya. Kak, kaget Aleta. Dan Aleta pun berhasil masuk ke dalam mobil milik Randy. Kasih tahu aja arahnya ya, ucap Randy sambil melajukan mobilnya. Di perjalanan hanya ada keheningan. Aleta terus berpikir, tujuannya sekarang harus kemana? Gak mungkin kan kalau Aleta minta diantar ke apartemen langit. Mau diantar kemana? Lamunan Aleta buyar ketika mendapat pertanyaan dari Randy. Ke kosan kak, jawab spontan Aleta. Ya Aleta akan minta diantar ke kosan lamanya aja. Nanti dari sana dia bisa naik ojek untuk pulang ke apartemen langit. Akhirnya mereka pun sampai di depan kosan tersebut. Kak, terima kasih ya udah dianterin pulang, ucap Aleta. Iya sama-sama. Kalau boleh besok dan seterusnya juga aku bisa antar jemput kamu. Kita satu kampus kan? Jawab Randy. Nggak usah kak. Jawab Aleta gugup dan hanya dibalas kesihan oleh Randy. Ya udah kalau gitu aku pulang ya, ucap Randy. Iya kak. Hati-hati. Aleta memperhatikan mobil Randy yang semakin menjauh. Kini Aleta harus cari ojek dan pulang ke apartemen. Aleta berjalan ke arah pangkalan ojek, dan untungnya masih ada yang mangkal. Jam sudah menunjukkan jam 18:20. Saat Aleta sedang berjalan, tiba-tiba ada yang manggil namanya dari belakang. Seketika tubuh Aleta berbalik, dan menampakkan sosok perempuan yang sangat Aleta kenali. Kak Dian, jawab Aleta. Perempuan bernama Eldiana itu pun menghampirinya dan langsung memeluk tubuh Aleta. Kemarin pas kejadian di mana Aleta diusir dari kosannya, Diana tidak mengetahui kejadian tersebut karena Diana memang sibuk bekerja, berangkat pagi pulang malam. Makanya pas Diana diberitahu tetangga kosannya bahwa Aleta diusir gara-gara ketahuan mesum, Diana sangat terkejut. Malam di mana Aleta diusir dari kosannya, Diana memang ada. Dia baru saja pulang kerja, bahkan sempat mengobrol sebentar, tapi setelah selesai ngobrol Diana langsung masuk ke kamarnya dan langsung istirahat karena capek. Kamu gak apa-apa kan? Sekarang kamu tinggal di mana Aleta? Kak Dian khawatir sama kamu. Cerocos Diana sambil melepaskan pelukan dan mengelus rambut milik Aleta. Maafin Kak Dian ya, gak bisa bantu kamu di saat kamu kena masalah kemarin di kosan. Kak Dian bener-bener gak tahu kejadiannya, karena sehabis Kak Dian bersih-bersih, Kak Dian langsung tidur. Lanjut Diana. Kak Dian udah, aku gak apa-apa kok. Kak Dian jangan khawatir, jawab Aleta. Sekarang kamu tinggal di mana Aleta? Aku tinggal di... Jawab Aleta gugup. Aleta, kenapa kamu gugup gitu? Ada yang kamu sembunyiin dari Kak Dian? Tanya Diana dengan mata memicing. Diana melihat kegelisahan Aleta. Diana merasa seperti ada yang sedang berusaha ditutupi Aleta dari dirinya. Oh, kalau kamu memang belum bisa cerita, gak apa-apa kok. Tapi setelah nanti kamu siap buat cerita, harus cerita sama kakak ya, ucap Diana. Dia tidak mau memaksakan Aleta agar terbuka sepenuhnya tentang Aleta kepada dirinya. Aleta merasa lega saat mendengar ucapan Diana. Ya kak, kita masih bisa ketemu kok. Aku tinggal gak jauh dari sini, jawab Aleta. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya kak. Diana pun menganggukkan kepalanya. Setelah berpamitan ke Diana, Aleta pun menaiki ojek untuk pulang ke apartemen Langit. Di tempat lain, Langit baru saja keluar dari kampus jam 18:30. Langit terus saja menatap ke arah layar ponselnya. Dia sedang mencoba menghubungi seseorang. Ya Aleta. Dari tadi Langit sudah mencari Aleta di sekitaran kampus, tapi nihil Aleta tidak ditemukan. Dihubungi pun ponselnya tidak aktif. Kemana perginya tuh anak kumam Langit? Wajahnya terlihat datar, namun ada perasaan khawatir di dalam hatinya. Dia mengkhawatirkan Aleta bukan tanpa alasan. Masalahnya ponsel Aleta yang tidak bisa dihubungi, dan gadis itu belum terlalu tahu tentang daerah ini. Entah kenapa Langit sebegitu pedulinya terhadap Aleta. Apakah Langit sudah mulai jatuh cinta dengan Aleta? Langit pun melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Pandangannya terus memperhatikan jalanan. Siapa tahu gadis itu belum sampai ke apartemen. Syukur-syukur kalau sudah sampai. Mobil Langit pun telah terparkir rapi di basement apartemen. Dia bergegas turun dengan sedikit tergesa. Setelah sampai di depan kamar nomor 303, Langit langsung membuka pintu dan masuk. Pandangan Langit mengedar ke seluruh penjuru ruangan, tapi tidak menemukan keberadaan Aleta.
Dia mencari ke kamar serta kamar mandi, tapi tetap tidak menemukannya. Sika, menyusahkan, ucap Langit sambil kembali keluar dan memasuki lift untuk turun ke lobi. Tepat saat lift terbuka, pandangan Langit tertuju pada perempuan yang sedang berdiri di depan lift. Ya, dia Aleta yang baru saja sampai di apartemen. Wajah Langit terlihat datar, namun ada sedikit raut khawatir. Langit dengan cepat menarik tangan Aleta supaya masuk ke dalam lift. Di dalam lift, Aleta terus memperhatikan gerak-gerik Langit. Ada apa dengan cowok itu, pikir Aleta. Pintu lift pun terbuka. Tangan Langit masih setia menggenggam tangan Aleta. Aleta hanya menurut dan mengikuti pergerakan Langit. Mereka pun masuk ke unit nomor 303. Langit menutup pintu dengan sedikit keras. Kak, maaf aku pulangnya telat. Belum sempat Aleta melanjutkan ceritanya, Langit sudah terlebih dulu memojokkan tubuh Aleta ke dinding. Aleta kaget seketika, badannya membeku. Tatapan Langit sangat tajam. Aleta yang takut pun segera menundukkan pandangannya. Dari mana? Hal pertama yang Langit ucapkan. Tak, tadi aku. Habis. Belum sempat Aleta melanjutkan ucapannya, lagi-lagi Langit sudah lebih dulu memotongnya. Lo ngomong sama orang atau sama lantai? Kalau ngomong sama gue, lihat muka gue, bukan lihat lantai, ucap Langit dengan suara beratnya. Kalau ada yang typo tandain aja ya, maklum nulisnya sambil digerayangin anak hehe. Klub malam. Lo ngomong sama orang atau sama lantai? Kalau ngomong sama gue, lihat muka gue, bukan lihat lantai, ucap Langit dengan suara beratnya. Aleta kemudian mendongak. Tatapannya yang lembut bertemu dengan tatapan mata Langit yang tajam. Sampai beberapa detik tatapan mereka bertahan, hingga pada akhirnya Aleta memutuskan pandangan terlebih dulu dan berusaha mendorong tubuh Langit hingga mundur beberapa langkah. Kenapa kakak ingin tahu urusanku? Tanya Aleta. Langit hanya terkekeh kecil mendengar pertanyaan Aleta. Sungguh itu membuat Langit semakin ingin menerkam gadis yang saat ini ada di hadapannya sekarang juga. Jelas-jelas Langit mengkhawatirkan gadis itu sejak tadi karena dia tidak ada di apart dan ponselnya tidak aktif. Tapi kekhawatiran Langit hanya dipendam. Tentu saja dia gengsi mengatakan itu kepada Aleta. Lagi pula sejak kapan cowok itu peduli sama yang namanya perempuan? Selama ini dia tidak pernah dekat maupun kenal dengan perempuan, kecuali orang yang telah melahirkannya. Langit yang sudah malas berdebat pun memutuskan untuk pergi ke kamar untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian. Sementara Aleta pergi ke arah sofa sambil mengegerutu. Dasar pria yang gak jelas. Didik dikit marah, habis itu main banting anak orang sembarangan. Gimana kalau tulang punggung aku patah karena terbentur dinding? Cerocos Aleta sambil mendudukkan dirinya di sofa. Setelah beberapa menit Langit pun keluar. Dengan pakaian yang sudah berganti, celana hitam pendek dan kaos putih, rambutnya masih terlihat basah. Langit mendudukkan dirinya di sofa tepatnya di samping tubuh Aleta. Mandi sana, badan lo bau, ucap Langit dengan santainya. Enak aja ngatain badan aku bau. Nih mau cium. Nih. Kesal Aleta sambil mengangkat tangan dan memajukan ketiaknya ke arah Langit. Namun Langit tidak bergeming sama sekali. Bahkan dia malah menengok dan memajukan wajahnya. Aleta yang kaget pun menurunkan tangannya dengan kilat, lalu lari terbirit-birit ke kamar. Kedua bibir Langit melengkung. Untuk pertama kalinya cowok itu dibuat senyum-senyum sendiri karena tingkah konyol Aleta.